Ya, sumber itu ya sumber. Energi alternatif. Kalau di AST kan kita belajar sumber energinya dari batu bara, minyak bumi, sistem pembakaran ya. Nah, kalau ini ada alternatif. Nah, alternatif itu tidak harus energi terbarukan. Jadi ada teknis pemanfaatan limbah ya, limbah energi itu dimanfaatkan ulang. Nah, itu alternatif ya. Jadi jangan salah kaprah, alternatif itu harus renewable energy. Nah, emang pada umumnya energi alternatif itu energi terbarukan. Nah, ini gambaran ya. Belum ini. Nah, ini gambaran demand ya. Demand di daerah Jawa Timur dan Bali. Nah, ini dilihat dari sini ya. Ini pukul 0, 12 tengah malam ya, ini kan rendah ya. Terus semakin jam 1, jam 2, 3 itu kan pada tidur semua ya. Jadi demand-nya itu berkurang. Ini ibarat konsumen beban ya, beban konsumen ya kita ini ya. Ini kalau 12 masih ada yang lembur ya, masih aktif, ada yang clubbing atau apa, jadi masih nyala lampu. Nah, setelah menjelang jam 3 dini hari semakin berkurang beban konsumennya, terus menjelang pagi ya, bangun subuh ya. Jadi pada nyala semua lampu-lampu yang awalnya remang-remang mati, nyala semua, jadi naik demand-nya. Ya, setelah itu aktivitas saat matahari terbit, jadi dimatikan lampunya sehingga demand berkurang. Terus menjelang ini kan hari Rabu ya, weekday yang hijau ini. Terus ini kuning hari libur, terus Minggu hari libur juga. Nah, hari libur kan ada yang Minggu aja, ada yang Sabtu Minggu. Makanya di compare dengan hari Minggu itu lebih hemat ya energinya. Maksudnya penggunaan listriknya lebih rendah daripada hari weekday. Nah, weekday jam 8 ini kan di kantor, nyala semua, di kampus, nyala semua, AC terutama ya. Kalau lampu nggak begitu signifikan yang AC yang begitu menaikkan beban. Terus jam istirahat turun, drop. Biasanya kalau kantor-kantor kan dimatikan ya lampu-lampu. Jadi hemat energi. Setelah jam 1, jam kerja lagi nyala, menjelang maghrib itu kan pada pulang ya, nyala semua, heater, air panas, ya kulkas. Kulkas sudah pasti 24 jam. AC, ya, pulang rumah semua jadi menyala. Peaknya itu di jam 6. Nah, kalau ini kan data lama ya, 2005, ini data yang terbaru yang kemarin penelitian saya itu pas di tesis ya. Saya ambil demand-nya ini lah ya, warna biru. Nah, ini demand-nya agak sedikit perbedaan ya. Ini hampir full, kalau ini ada penurunan wajar kalau zaman 2005 ya. Ini penggunaan listrik udah mulai banyak. Jadi demand-nya semakin meningkat. Kalau yang bawah ini forecasting atau ramalan energi yang bisa dihasilkan dengan tenaga surya. PV ya. PV itu kepanjangan dari fotovoltaik ya, atau panel surya. Nah, energi matahari itu ada dua ya. Energi matahari yang benar-benar dari sinar matahari disentrong gitu ya, dengan kaca dipantulkan jadikan satu. Ya, atau sistem kerjanya seperti ini, kaca cekung ya. Jadi kalau mau bakar sesuatu pakai kaca cekung itu, cermin cekung ya, mengumpulkan matahari, sinar matahari. Nah, yang satunya yaitu fotovoltaik dengan bahan material konduktor. Nah, sumber-sumber energi ya, alam, nah ini untuk introduction-nya itu dapat berupa bahan bakar yang berasal dari fosil. Batu bara, minyak bumi, gas alam, terus bahan galian seperti uranium, thorium, dan lain sebagainya. Ini nuklir ya, bahan-bahan nuklir. Nah, ada pertanyaan nih. Nuklir itu termasuk energi terbarukan atau tidak ya? Tidak kayaknya, Pak. Tidak ya? Ya, benar ya. Jadi nuklir itu bukan energi terbarukan karena dia terbatas. Walaupun ya, bayangin dulu kan saya di teknik fisika S1-nya. Jadi satu gedung dengan anak nuklir UGM. Nah, itu satu uranium ibarat satu apa ya? Inilah kelereng ya. Kelereng itu bisa menghasilkan energi panas yang sangat tinggi. Ya, namun kan dia terbatas ya. Ada di galian yang ditemukan di Irian Jaya. Jadi dia masuk renewable energy, jadi bukan energi terbarukan karena terbatas. Kalau air itu kan unlimited ada terus ya, dia mutar jadi uap, terus jadi hujan, turun lagi dan seterusnya, air laut, muter siklus ya.
Ini energi tenaga air, angin, dan matahari. Nah, ntar untuk prakteknya kalau air ini kan konsepnya sama dengan ini, bahan fosil batu bara, minyak bumi, gas alam, yaitu sistem pembakaran dia memutar turbin, turbin memutar generator. Ya. Kali ini yang memutar generator kan adalah air. Ya. Nah ini jadi konsepnya sama, untuk yang berbeda yaitu konsep ini juga sama generator, yang agak berbeda adalah tenaga matahari. Nah untuk prakteknya nanti ini kita pakai Simulink ya. Yang punya laptop apa bisa banyak ya di ini. Monggo bisa install ya untuk Simulinknya itu ntar kerja kelompok ya. Jadi tiap kelompok harus wajib ada Simulink. Itu sangat bermanfaat ya untuk Simulink. Monggo diinstal untuk praktek tenaga matahari. Nah ini karena prinsipnya berbeda ya. Dengan angin, air, bahan bakar, renewable energy, unrenewable energy atau bahan bakar fosil itu sebenarnya memutar generator. Kalau ini nggak memutar generator ya, ini berbeda. Makanya ntar kita ada praktek. Nah ini ada salah satu mahasiswa kita ya, Bu Ketua ya. Ini kan lagi ngajuin proposal ini ya untuk penelitian matahari. Ya. Dan ya alhamdulillah ya, elektro lolos penelitian dikti. Ya timnya itu Pak Yasa, saya sama Bu Oktri. Yaitu tentang tenaga matahari. Jadi yang teknik yang lolos hanya satu tim saja dari elektro ya. Nah, ini membantu akreditasi juga, dapat dana berapa ratus juta itu ya. Untuk 2 tahun, masing-masing tahun pertama 176 juta, tahun kedua 180 juta, nggak salah. Nah itu monggo kalau ingin join penelitian. Nah ini contoh-contoh sumber energi tak terbarukan. Nah jadi konsepnya hampir sama, yaitu pembakaran dari minyak bumi, pembakaran, kalau uranium nuklir bukan pembakaran ya, namun dia menghasilkan panas. Panas itu memutar turbin, ya turbin memutar generator. Nah kalau minyak bumi, batu bara kan dibakar ya. Terus renewable energy ada lagi sumbernya itu biomasa. Biomasa itu ya seperti sisa-sisa pertanian atau apa ya, pup itu kotoran manusia atau kotoran sapi, hewan ternak ya, itu bisa menghasilkan biogas sehingga bisa melakukan pembakaran. Nah setelah itu pemanasan air, dari air ada uap ya, uap air memutar turbin dia terhubung dengan generator sehingga generator berputar menghasilkan listrik. Nah untuk energi terbarukan, ini harusnya saya hapus ya. Nah ini kalau ini kan contohnya air ya, ini air, ini uap panas bumi atau geotermal, terus ini laut ya, terus ini sampah ya, ini panel surya, nah ini sampah. Nah selain panel surya itu konsepnya hampir sama, yaitu memutar generator ya. Ya, air ini yang memutar, airnya memutar langsung generatornya yang diputar ya, nggak ada turbin. Nah kalau ini ada turbin, jadi panas bumi itu dia menghasilkan panas tekanan tinggi sehingga memutar turbin memutar generator. Angin ini juga sama konsepnya ya, yaitu generator ya. Ya angin memutar blade ya, sehingga dia memutar generator. Nah ini yang panel surya. Nah panel surya yang berbeda. Nanti ada praktikumnya ini kita praktikum panel surya. Ini macam-macam jenis energi terbarukan, yaitu ada tenaga air tadi ya, panas bumi kita manfaatkan untuk memutar turbin, magma juga sama, hampir sama ya. Nah, tenaga fotovoltaik, yaitu tadi PV, panel surya. Terus ada tenaga gelombang laut sama ya konsepnya. Ada yang pertama gelombang laut permukaan laut, dia itu memutar ya. Jadi kayak ada pelampung, nah pelampung itu kan naik turun kalau kena ombak ya. Nah naik turun itu nanti memutar turbin, Terus ada angin sama ini tenaga pasang surut air laut tadi ya, ada biomasa. Nah ini contoh yang hydropower plant. Ya, hydro. Nah ini mungkin saya jelaskan secara umum nanti ya untuk tenaga air, biomasa. Untuk yang lebih detail mungkin nanti panel surya ya. Kenapa? Karena nanti Unisma ini jadi ciri khas sendiri. Kan Unisma udah MOU ya kerjasama dengan Australia terkait ini energi terbarukan dengan panel surya ya. Itu ntar kalau kayak UMM itu kan dia energinya dengan air karena dengan ada air besar di sana.
Kalau kita Pak Rektor ingin ada kehadiran sendiri sumber energi terbarukan yaitu dari panel surya. Ya, ini kalau ini ada bendungan ya, ceritanya ada bendungan atau disebut dengan reservoir. Nah, di bawah bendungan ini kan pasti tekanannya tinggi ya, semakin dalam tekanan semakin tinggi ya. Hukum Archimedes. Nah, tekanan ini buka tutup ya, kontrol gate-nya. Jadi dia tekanannya tinggi, dari dorongnya sangat tinggi. Nah, ini baru memutar di sini. Nah, ini anggap aja turbinnya. Ya, turbin kena fluida airnya itu memutar ini dengan kecepatan. Udah bisa bayangin ya kecepatannya. Semakin dalam bendungannya kan semakin tinggi tekanan dorongnya, alirannya, debitnya, sehingga dia putarannya semakin tinggi sehingga memutar generator ini. Dari generator dia terhubung ke trafo, langsung dihubung. Nah, kalau bendungan bisa stabil ya. Jadi debitnya bisa diatur. Misal ini terlalu tinggi, kalau ini terlalu tinggi ya debit permukaan airnya otomatis kan tekanan semakin tinggi. Nah, itu kan bisa diatur ya dengan mengatur kok ini ada kontrol gate-nya. Jadi bisa stabil dia. Nah, kalau panel surya itu sulit nih stabilnya ya. Karena dia konsepnya bukan generator lagi. Udah ke ini ya, elektronik. Nah, ini berputar, sini keluarannya, outflow-nya. Ya, ini kan perputarannya keluar. Terus ini PLT yang lain ya, ini permukaan mungkin di daerah pegunungan atau bukit ya. Jadi dia bukan bendungan, namun langsung ke blok gitu ya. Ini ke blok bukit. Nah, ini di permukaan dasar bendungan air itu kasih lubang di sini ya. Nah, dia ngikutin permukaan di bawahnya, lembahnya. Nah, ini namanya pump storage plant ya. Jadi ini disimpan airnya dengan ketinggian tertentu. Nah, dia mendorong ini ya. Terus dia memutar di sini dan turbinnya ya. Sehingga dia akan menghasilkan listrik di sini. Ya, konsepnya sama ya. Ini juga ya. Cuma beda desain aja bendungannya tadi. Kalau ini kalau tadi kan sungai ya, kalau ini kan sungai langsung di bawahnya. Kalau ini di lembahnya itu bukan sungai ya. Di lembahnya itu air bawah tanah. Itu bisa juga. Konsepnya sama tadi. Nah, ini contoh turbin generator pada pembangkit listrik tenaga air. Jadi blade-nya itu seperti ini ya. Jadi dari atas ke bawah atau dari samping ke bawah. Kalau yang tadi awal samping ke bawah. Ini contoh lagi ya. Ini untuk yang mikrohidro ya. Ada ketentuannya ya, Pak. Itu kalau kapasitas sekian watt, kalau di bawah 1000 watt itu disebut pico, pico hidro. Ya, pico itu sangat kecil ya. Mikro kan kecil dari hidro biasanya. Kalau hidro udah mega ya. Nah, mikro ya antara pico dan hidro. Jadi ini mungkin skalanya udah skala lebih kecil daripada hydropower untuk pembangkitnya. Nah, ini pembangkit energi terbarukan lainnya yaitu ini angin ya. Jadi memutar gearbox generator jadi satu ya. Sehingga generator putar menghasilkan listrik. Ini biomasa sama yaitu dengan pemanasan. Nah, ini loh ya, yang bukan energi terbarukan. Dia termasuk energi alternatif. Jadi kita bukan mata kuliahnya energi alternatif dengan memanfaatkan buangan panas. Nah, ini contohnya ya. Namanya disebut combined cycle plant diagram. Ya, ini karena ini cost-nya juga, ini ibarat ini kan ada pembuangan panasnya ya. Nah, ini turbinnya ya. Turbinnya di sini ada sifat kondensasi, pertukaran panas, jadi panasnya berputar terus dimanfaatkan. Pembuangannya itu dimanfaatkan untuk memanaskan turbin yang lain. Nah, ini kondensasi ya. Jadi dia ada perputaran, pemanfaatan buangan energi. Nah, namun ini fokusnya ntar kita di energi terbarukan. Ini pembangkit energi listrik yang tipe lain. Untuk ini mungkin yang baru hadir ya, tadi 18 yang 21. Jangan lupa isi presensi ya. Saya ingatkan kembali presensi ada penilaian sendiri saya. Kalau 10% itu dari pusat, 10% lagi dari saya sendiri. Jadi ntar saya tinggal porsi aja. Kalau hadirnya cuma 1 kali ya 1/14 dikali 10%. Kalau nggak hadir semua ya 0. Jadi udah berkurang nilainya 10%. Jadi total semua. Ya. Nah, ini memanfaatkan panas bumi. Nah, ini ya, yang warna merah ini panas bumi dialirkan ke sini ya, makanya ini kayak pembangkit geotermal ya, PLTG ya. Contohnya di Jawa Barat. Terus ada di Dieng. Dieng itu di daerah
Jawa Tengah, Jogja ya, itu dia memanfaatkan panas bumi. Nah, ini panas bumi ada kelemahannya, dia mengandung sulfur. Sulfur yang sangat tinggi akan mempengaruhi korosi di aliran pipanya. Nah, kalau di Dieng itu cukup bersih ya. Indonesia ini cukup bersih ya hitungannya ya, kalau dibandingkan panas bumi yang di negara lain. Makanya potensinya cukup tinggi. Dan ini panasnya ada terus-menerus ya. Nah, kayak seperti ini kan panas ya. Dia ada kandungan gas panas, terus dia memutar turbin, memutar generator, nah, buangannya air dingin kembalikan lagi. Jadi benar-benar nggak merusak alam ya. Karena cairan yang udah, ini ibarat pertukaran panas ya. Panas bumi dimanfaatkan, terus buangannya kan air dingin dimasukkan lagi ke bumi. Itu dan seterusnya berputar. Ini juga sama ya. Ini geothermal zone ya, untuk daerah panas. Nah, selanjutnya ini yang tipe ini, yang tadi ya, energi pembangkit listrik memanfaatkan naik turunnya permukaan air laut ya. Jadi ini ketika tide coming in, ini air laut, ya ini mungkin daerah dekat pantai, pesisir pantai. Nah, ketika air naik, jadi dia akan melewati sini ya, dikasih lubang kecil, ada turbin di sini. Ya, dia memutar, ya kan masih mengalir sini ya, ini lebih rendah. Nah, terus sampai dia sinya mengisi ke daerah penampungan ini sampai dia lebih tinggi permukaan daripada air laut, ini dia keluar lagi dan seterusnya. Ya, mungkin itu dulu ya pertemuan kali ini. Jadi pertemuan kali ini hanya view aja ya. Kalau pertemuan kemarin terkait sistem kontrak kerja ya. Untuk pertemuan selanjutnya akan saya bahas terkait ini pembangkit listrik tenaga air dan contoh lainnya. Barangkali ada yang ditanyakan